Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, untuk kali ini alhamdulillah saya masih bisa share video-video buat sahabat-sahabat semua, terutama sahabat tani ya dimanapun berada. Nah, khusus topiknya saya akan bahas mengenai lanjutan daripada yang sering saya jalanin, seperti budidaya maggot ya. Cuman kalau ini spesial ya magotnya, karena bukan saya yang budidaya, tetapi ini mah master ya, boleh dibilang master ya untuk wilayah Kabupaten Kuningan khususnya nih, bagi saya pribadi gitu sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya kita kenalan sekalian, kita korek-korek ilmunya ya, untuk kita ketahui kok bisa sampai sukses di bidang budidaya maggot. Oke, kita langsung saja. Ini dia cuplikannya, let's go. Nah, ini sahabat lokasinya, alhamdulillah nih lokasi budidaya maggotnya, dan untuk pemiliknya dan pembudidayanya insya Allah kita langsung saja temui dan sekalian perkenalan. Nah, ini beliau juga ada. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, kalau boleh saya tahu, untuk ini budidaya maggot Pak ya? Iya. Untuk pemiliknya? Oh, beliau. Oh, beliau. Pak Yus Firdaus. Pak Yus Firdaus ya? Oh iya iya. Silakan. Oh iya. Bisa lihat-lihat Pak ya? Siap, silakan. Tuh ini beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Perkenalkan, saya dari channel YouTube Tani 19 Pak. Maaf sebelumnya Pak, kalau boleh saya tanya-tanya tentang maggot gimana? Enggak. Alhamdulillah sahabat, saya dikasih waktu nih untuk bertanya-tanya, dan ini menurut saya suatu kehormatan ya sahabat semua, bagi saya sebagai pemula ya dalam bidang budidaya maggot. Begini Pak, kalau boleh saya tahu, ini budidaya maggot di sini sudah berapa lama Pak? Perkenalkan dulu, nama saya Firdaus. Saya asal dari Desa Sukamulya, Kecamatan Negarawangi, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah mulai budidaya maggot ini dari tahun kemarin sebetulnya. Kalau nggak salah itu di bulan Agustus tahun 2022. Oh, udah 1 tahun berarti Pak ya? 1 tahun. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Budidaya maggot. Wah, mantep, luar biasa. Ini kalau saya lihat memang nih maggotnya luar biasa ya. Skalanya udah skala produksi sahabat semua nih, bisa dilihat. Dan ini juga banyak tuh. Coba kita tanya nih, untuk produksinya udah berapa kintal, berapa ton Ibu untuk produksi maggotnya Pak. Nah, jadi selama budidaya dalam kurun waktu 1 tahun ini mungkin ada kesulitan dalam budidaya maggot mungkin ya, seperti pernah saya alami, dan ada juga kepuasan tersendiri lah dalam budidaya maggot ini. Nah, itu semua bagaimana Pak yang Bapak alami? Oh, Kesulitannya? Mungkin kesulitan ya. Kesulitan yang paling dirasakan itu adalah kita kekurangan sampah organik. Oh, kekurangan pakan berarti ya? Pakan, karena intinya di sana kalau maggot itu dipakan. Pakannya banyak, insya Allah maggotnya juga banyak. Tapi kalau pakan sedikit, ini bermasalah. Masalah karena kita ya? banyak itu kan, sementara pakan misalkan sedikit, ya repot nanti. Repot Kita Pak ya? bisa menghasilkan maggot yang Super. super lah, seperti ini. Ini kan yang besar seperti ini nih, perlu dilihat. Oh iya. Ukurannya aja lumayan besar. Itu kategori super Pak ya? Iya, kategori ini masuk di grade A ini. Grade A ya? Besar, warnanya juga putih. Ya, putih. Oh iya, beda-beda. Seperti ini. Mantap. Itu kalau cukup pakan Pak ya? Betul, pertama itu pakan, dan kadang kita ada teman-teman di pegiat maggot Kabupaten Kuningan Ini sering kita rebutan sama LH gitu. Oh, sering rebutan. Sering rebutan gitu di pasar. Pakannya kan LH juga ngambil. Oh iya 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 iya, gitu ya kan. pakan ya ya. Gitu.
Bahkan teman-teman itu ada yang lebih ini, jam 2 malam itu dia udah ke pasar gitu. Udah standby di pasar, nyari pasar sampah hanya untuk dapat sampah lah gitu kan, untuk dikasih maggot. Iya. Tapi ini Pak, kalau jenis ini bagusnya dari sampah buah atau sayuran tuh cenderung ada perbedaan tidak? Apa sama aja nih? Betul. Alhamdulillah ini kita baru beberapa bulan ini dapat sampah resto. Oh, resto. Jadi dari rumah makan atau Iya. dari hotel-hotel yang ada di Kabupaten Kuningan kita manfaatkan, kita ambil gitu kan. Iya. Kemudian seperti itu contohnya itu full itu. Oh, itu full dari resto itu. Dari resto atau juga dari lembaga, dari sekolah. Oh, dari pondok pesantren kita ambil sampah organiknya. Berarti beliau juga kalau diambil terbantu juga ya? Sangat terbantu. Luar biasa, ini yang disebut nilai ibadahnya di sini tuh. Kalau maggot itu saya sangat bangga juga nih, suatu kehormatan nih Pak. Wah, dari Pak Ius saya bisa menyambut saya ke sini untuk meliput karena memang satu saya juga hobi gitu dalam bidang budidaya maggot. Karena apa, hobinya di sini ada nilai-nilai recycle-nya Pak. Jadi manfaatnya gitu, dari alam kembali ke alam gitu. Nah, ini awalnya mungkin saya juga terkait dengan sampah ini kan apa ya bahasanya, mungkin malu ya ngambil sampah gitu Iya. kan, kurah-koreh di wah, ini Seperti itu. kalau awalnya itu. bagi saya pengusaha maggot itu sebenarnya ya pekerjaan yang patut diapresiasi dan pekerjaan yang mulia menurut saya Pak ya. Ya, karena apa? Karena masih bisa mengembalikan atau mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai, bahkan ini sebenarnya menyehatkan lingkungan Pak gitu. Ini banyak manfaatnya lah, pokoknya itu yang disebut simbiosis mutualisme. Mungkin lebih tepat sistemnya seperti itu ya Pak. Mengenai maggot-maggot yang sudah Bapak budidayakan ini, berperiodenya itu berapa kintal, berapa ton, atau berapa kilo ini Pak? Untuk hasil panen yang super lah, taruhlah yang seperti ini ya. Berarti kan yang hasilnya seperti ini Pak ya? Ya. Itu berapa kintal sekali panen Pak? Ini kalau lihat biopon yang ada, Di biopon kita tuh, pakai biopon box kontainer ini. box kontainer Jadi ya? lebih kuat ya, lebih kuat. Kalau awal mungkin memang kita juga bikin itu kan dari kayu Ya. atau dari triplek gitu. Tapi hitungan belum sampai 1 tahun ini udah rusak gitu. Iya memang. Nah setelah kita dapat ini nih box kontainer seperti ini, alhamdulillah kendala itu sudah tidak ada lagi. Ini satu box ini biasanya kita masukkan itu 6 gram. 6 gram telur. Kemudian panen itu di angka 13 sampai 14 kilo per box ini. Per box ini dari 6 gram ini bisa jadi 14 kilo. Iya, 6 gram telur. 6 gram telur jadi 14 kilo. 14 kilo ini Sementara jumlahnya ada 25 box. 25 box ya. Ini lagi pada kosong, berarti lagi ini ya? Kosong karena kemarin habis pengiriman. Ini pengiriman maggot. Oh, pengiriman ya. Nah, ini berarti kalau 25 hampir 14 kali 25, sekitar 4 ton, 4 kintal. 4 kintalan ya. 4 kintal lebih. Luar biasa, ini per 15 hari. Berarti kalau sebulan itu sudah hampir 1 ton ya. Iya, 2 kali panen ya. Dua kali panen. Itu ya. 2 periode 1 ton lah. Luar biasa, kali 7.000 sampai 8.000. Luar biasa ini. 7.000. Ini mantep nih, baru mantep sahabat. Nah, ini terus kita korek juga ilmunya nih kalian ke sini. Mungkin kalau pengen namanya prosesnya ya. Nah, iya prosesnya Pak itu. Pertama Mungkin dari tadi ya. Ini maggot yang ini masuk prepupa ini. Prepupa ya. Prepupa, jadi maggotnya ini sudah posisinya itu hitam, tapi masih ada yang bergerak, campur ya, ada yang masih bergerak, ada yang sudah menjadi pupa. Iya. Nah setelah jadi pupa, sudah kering, dia sudah tidak makan, seperti ini, seperti kepompong lah. Iya. Ini namanya pupa. Kalau yang masih bergerak namanya prepupa. Ini yang sudah kering ini, sudah bergerak, kita masukkan ke tempat ini peneluran. Ini ya. Oh, ruang iya ini. Di sini tempat
bertelur. Iya, sini tempat bertelur. Pupa yang tadi kita masukin ke sana. Oh, itu yang di bawah itu. Putih itu box yang putih ya. Oh iya, yang putih di dalam. Itu kurang lebih mungkin semingguan ya. Semingguan itu sudah menjadi lalat. Oh, sudah jadi lalat. Lalat BSF nih atau Black Soldier Fly. Iya. Ya. Dan ini insya Allah tidak menimbulkan penyakit, tidak bawa penyakit. Aman Pak ya, aman ya. Aman, karena ini kan ada namanya lalat hijau. Kalau belatung kan jadinya lalat hijau. Tapi kalau ini jadinya lalat hitam nih, lalat tentara hitam. Iya, iya. Ini yang akan menjadi apa namanya, indukan ya, jadi indukan dan bertelur. Bertelur ke sini. Ini karena posisi lagi banyak lalatnya. Ini panennya kita tiap hari nih. Oh, jadi Nih. oh iya benar nih telurnya. Ini telurnya tuh, karena posisi lalatnya banyak. Ini tiap Luar hari kita biasa. panen. Kurang lebih sehari itu 20 sampai 30 gram. Sehari? Sehari. Oh iya, mantap. Luar biasa nih. Oh iya Nah, Pak. Untuk apa namanya? Itu Egypt ya? Iya. Disebutnya Egyptnya itu berarti satu Egypt tuh bisa hampir 30 gram ada. Enggak, itu paling satu ini sekitar 5 lah, 5 gram. 5 gram ya? 5 gram kurang lebih segitu. Luar biasa nih telur. Ini kita disetting kandangnya supaya lalat ini telurnya memang di sini gitu, tidak bercecer kemana-mana. Oh, Ini jadi kita setting di situ, kan kita simpan sampah ya di bawah Egypt itu. Kita simpan sampah sehingga lalat ini bertelurnya di situ gitu. hasil ini fermentasi itu sampahnya. Iya, hasil fermentasi. Oh iya, mantap. Oke Pak, baik. Panen kemudian kita masukin ke sini. Box penetasan. Oh, ke situ. Ini box penetasan seperti ini. Ini box penetasan. Jangan lupa dikasih tanggal nih biar kita ketahuan nih. Ini misalkan tanggal 22 bulan Agustus ya. Ini 6 gram. Iya, Ini berarti 6 gram nih. label ya buat Iya, di labelin. Label 6 gram, 6 gram. Ya. Ini berapa lama nih di sini tuh? Ini kurang lebih 3 sampai 4 hari nih. 3 sampai 4 hari ya? 3 sampai 4 hari dia sudah turun ya, sudah menetas. Baru kita masukin ke sini. Oh, ke tempat ini termasuknya karantina sebelum ke tahu apa langsung ini? Udah langsung sampai Jadi, panen. Itu sudah bertelur bentuknya larva gitu ya. Kayak larva, terus kita taruh sampah. Di sini kita taruh sampah organik, baru kita tabur Bubur ini maggot itu. Ya. Oh, tebar langsung di sini ya. Ini sampah ini yang hasil Fermentasi. fermentasi. Berarti yang dicacah. Dibuburkan, dihancurkan. Oh, dibuburkan. Jadi sampah organik yang kita dapat, kita masukin ke mesin Oh iya, penghancurnya. udah ada mesin penghancur. Baru setelah itu kita fermentasi seperti di belakang. Nah ini nih. Oh ini. Ya, sampah yang sudah kita dibuat bubur, kita fermentasi nih. Berarti ini udah dicacah pakai mesin tadi tuh ya, Iya. yang di situ. Betul. Oh ini langsung difermentasi. Berapa hari Pak ini fermentasi apa? 2 sampai 3 hari. Ada Terus penambahan? satu hari sudah siap untuk Ada penambahan M4 atau apa? dikasih. Tidak? Oh dikasih. M4, kemudian sama molase ya Oh atau molase. gula. Baru taburkan ke sini. Ini. Biasanya Ini Kak, stok untuk 1 minggu nih. 1 minggu habis itu. Habis ini. Untuk 25 biopon. Ya. Luar biasa ini, berarti pakannya mantap. Terus tersedia terus. Tersedia terus. Sampai 1 bulan lah. 1 bulan ya? Tidak nyampe, Kurang. tidak nyampe 1 bulan. Itu Nah ini usia berapa nih? 15 hari. Ini kan tanggal 14 nih. Tanggal 14 bareng dengan yang ini 5 gram, yang ini 5 gram. Ini 2 hari lagi, ini udah bisa dipanen ini. 2 hari lagi ya? Ya, 2 hari lagi bisa dipanen. Tapi ini kayaknya udah mulai pada kering nih. Berarti Ini posisinya remah ya. udah remah. Sudah saatnya untuk dikasih Kasih pakan pakan lagi ya. Biasanya sekali sehari sekali apa 2 hari sekali nih? Ini kita kasih pakan itu sehari 2 kali, Oh. pagi sama sore. Pagi sore. Karena ada kebutuhan untuk lele ya. Jadi kalau kasih pakan sore, besok pagi itu kan sudah posisi tidak basah gitu ya. Ini udah. bisa
panen. Bisa kasih ke lele ini. Oh, Pak Ius, mungkin selain untuk pakan lele Pak Ius, apakah ada juga mungkin rekan bisnis lah di antara budidaya lele sama hubungannya dengan produksi maggot di Bapak? Ya kalau ini kan kita ngambil lele ya, untuk lele ya. Untuk lele saya kerjasama dengan Oh, Pak ini Pak Saeb. Iya. Oh, boleh Pak. Sebagai bandar ya, kalau di itu bandar. Wah, ini ternyata beliau itu. Aduh, assalamualaikum Pak. Alhamdulillah ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ius, ternyata katanya maggotnya diborong juga sama Pak saya, pengusaha lele nih. Jadi saya baru tahu Pak, kebetulan nih ada bapaknya di sini. Nah, sekalian kenalan Pak. Jadi tapi sebenarnya saya mau nanya-nanya, boleh tidak Pak? Boleh, mangga. Boleh, siap Pak. Begini Pak, menarik juga tadi setelah wawancara dengan Pak Ius bahwa nih beliau juga hebat juga nih, sukses di bidang maggot. Ternyata di belakangnya ada pengusaha lele juga yang bisa memanfaatkan pakan daripada produksi maggot tersebut. Kemungkinan kebetulan nih ada waktu dengan Bapak nih, sekalian saya tanya-tanya, usaha di bidang lele itu sampai menghabiskan maggot mungkin berkintal-kintal nih, sudah lama atau memang baru Pak? Ya, nama saya Saifuddin. Saya usaha di bidang perikanan, khususnya juga di budidaya lele. Adapun yang lainnya ya nila, juga ikan emas juga insya Allah tersedia. Subhanallah. Memang mengikuti perkembangan zaman ya, terus dengan gejolak ekonomi juga. Selama kita budidaya lele menggunakan pelet, bukan tidak ada keuntungan gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan lele pelet, ya insya Allah ada keuntungan, hanya sangat minim gitu ya. Iya, baik. Sementara harga pakan pelet semakin kesini semakin naik terus gitu, dan nggak ada ceritanya harga pakan pelet itu turun gitu. Dan kita harus mencari alternatif pakan yang dengan harga yang ekonomis gitu. Supaya apa? Supaya ya pendapatan para rekan-rekan kita yang budidaya lele juga semakin meningkat. Luar Saya biasa. juga bermitra dengan rekan-rekan yang budidaya lele gitu. Jadi tidak hanya budidaya sendiri, tetapi kita juga punya rekan-rekan yang memang seprofesi, sehingga kita juga sering-sering sharing gitu. Salah satunya yaitu dengan pakan alternatif maggot. Wah, luar biasa Pak. Ini menarik. Jadi ternyata Bapak memang tidak semata-mata memilih pakan karena di sini kan kadang-kadang pakai pelet Pak ya. Maaf nih, kalau pelet kan memang biayanya untuk lumayan tinggi lah. Menekan kos pakan ya, dan mungkin juga si pengusaha maggot juga akan lebih meningkat produksinya. Ketika produksinya meningkat, sehingga banyak sampah yang diolah, dan itu membantu lingkungan juga untuk sehat lestari ya Pak. Nah, ternyata nih Pak, kalau di perikanan ternyata bukan hanya lele Bapak ya, jadi banyak ya. Itu untuk ikan-ikan lain apakah pakai maggot juga Pak? Ya hampir sama sih, untuk menekan biaya saja gitu. Memang yang cukup pakannya cukup bagus ya untuk lele gitu. Jadi kelihatan dari sisi pertumbuhan ikannya juga bagus. Yang jelas menekan biaya produksi. Sekarang harga pelet yang proteinnya di atas 30% itu sudah 12.500. Sementara kalau kita dengan menggunakan maggot di angka 7.000. Oh, 7.000. Paling mahal juga 8.000. Bahkan mungkin kalau kita bisa kerjasama bermitra seperti ini ya bisa di angka bisa lebih ditekan lagi lah, kira-kira begitu. Bisa lebih murah ya? Iya, selisih cukup besar gitu. Oh, besar itu. Selisih 5.000 itu bukan hal yang kecil gitu. Ya, ini cukup membantu, wabil khusus kepada rekan-rekan kita yang budidaya lele.
tentu ingin mengharapkan hasil yang besar. Ya, kebutuhan lele lokal di Kuningan saja ini belum terpenuhi. Jadi, Oh, belum terpenuhi Pak ya? betul, mudah-mudahan ini juga bisa membantu memberikan stimulan kepada rekan-rekan yang pembudidaya ikan khususnya lele untuk lebih intens lagi. Karena kebutuhan lele konsumsi di Kuningan ini masih cukup kurang. Cukup kurang Pak ya? Oh, nah, apalagi kalau harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi saya banyak permintaan dari kabupaten yang lain, dari tetangga kita dari Jawa Tengah gitu ya, belum bisa kita penuhi karena kita untuk kebutuhan lokal saja masih sangat minim. Gitu. Oh, berarti ini peluang ya Pak ya? Ya, sangat besar peluangnya para pembudidaya ikan khususnya pembudidaya Lele. Daripada budidaya lele itu apakah lebih susah daripada ikan lain? Apakah memang lebih mudah? Sebetulnya kalau lele itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan ikan-ikan lain, terus tahan banting, perubahan cuaca juga. Ya cuaca ekstrim berubah wajar gitu kalau ada yang kolab segala, tapi kolab-kolabnya juga tidak begitu besar lah gitu. Jadi insya Allah Masih terkendali ya? ya masih bisa terkendali. Apalagi kalau kita budidayanya dengan menggunakan kolam terpal seperti ini, jadi lingkungannya masih bisa kita kondisikan. Bioblok ya? Enggak, Ini bukan jatuhnya? bioblok, ini Bukan? tidak. Ini hanya Biasa ya? biasa saja, kita gunakan yang biasa. Tidak perlu pakai sirkulasi, pergantian air juga tidak harus setiap hari gitu ya. 3 atau 4 hari sekali kita ganti air juga sangat penting. Terus tidak harus menggunakan air yang mengalir gitu, cukup dengan air sumur juga bisa kita gunakan. Bisa gunakan ya, aman berarti Pak ya? Berarti mudah ya? Ya, itu nanti kalau tambahan-tambahan untuk katakanlah penunjang seperti ini, cabai ini kalau airnya juga sudah agak besar, ini juga cukup membantu untuk pertumbuhan cabai ini. Ini ya, Kita bisa airnya bisa ini ya buat pupuk. Nyiram pupuk untuk tanaman-tanaman. Luar biasa Bapak. Mungkin suatu saat nih boleh ya ke tempat saya Pak, karena kan saya pemula nih Pak. Jadi Bapak sebagai pengusaha lele mungkin bolehlah untuk berkunjung ke saya atau membina di lingkungan saya, mungkin lebih dekat dengan petani-petani di kelompok saya, itu boleh Pak itu Pak? Ya, sangat senang sekali gitu ya, insya Allah gitu. Beberapa daerah juga binaan-binaan yang pembudidaya lele kita juga cukup intens berjalan, dan insya Allah jadi prinsipnya kita sangat senang kalau bisa bekerja sama. Nanti teman-teman pembudidaya lele bisa ambil benihnya dari saya, nanti panen juga saya ambil. Siap Pak. Baik Bapak, mungkin singkat, padat, dan jelas, dan alhamdulillah nih. Selamat sukses semua. Untuk Sukses, kita semua. sukses. Terima kasih Pak. Sukses selalu, sehat. Amin, amin. Baik sahabat, mungkin tadi kita sudah wawancara kedua pengusaha ya, dari baik pengusaha maggot ataupun pengusaha lele. Jadi saya banyak ilmu yang didapat. Cuman harap maklum sahabat, dan mohon maaf tidak bisa saya share semua di video kali ini, tetapi setidaknya gambaran saja. Mungkin nanti saya akan berbagi lagi dengan sahabat-sahabat semua tentunya di video berikutnya. Ini sangat menarik sahabat, dan saya juga alhamdulillah nih diterima oleh beliau-beliau ya, sehingga saya bisa ada peluang juga untuk belajar lebih dalam tentang maggot ini sahabat ya. Baik sahabat, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Harap maklum jika banyak kekurangan, dan mohon maaf jika penyampaian kurang begitu dipahami atau kurang begitu ngerti, tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk selalu berbagi dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan sahabat ya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.